Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Christine. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya? Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih ya Genevi yang sudah bersedia memimpin doa pada kesempatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita siapkan diri kita, hati kita, dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati dan menyertai kita pada pembelajaran kita hari ini. Mari kita ambil sikap berdoa. Duduk yang tegak, tangan dikatupkan di depan dada, perlahan-lahan mata kita pejamkan. Mari kita berdoa. Teman-teman yang terkasih, marilah kita berdoa pembukaan dulu sebelum pelajaran dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kita mau mengikuti pelajaran ini dengan baik. Berkatilah kita dalam pelajaran ini agar kita dapat melakukan aktivitas kita dan belajar dengan baik dan benar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selamanya, selawat. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Genevi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang warga dunia. Mari kita simak pembelajaran pada hari ini dengan semangat, dengan sukacita. Yuk kita saksikan penjelasan dari Bu Christine. Oke? Anak-anak, mari kita lihat tentang kemajuan dunia. Ternyata kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi membuat sekat-sekat antara negara menjadi tidak ada lagi. Ternyata manusia sendiri merupakan makhluk sosial. Semua orang yang ada di dunia ini menjadi satu kesatuan yang terikat oleh suatu tempat atau yang dinamakan bumi. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa menjalin hubungan dengan orang lain, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis maupun psikologisnya. Maka dari itu manusia disebut makhluk sosial karena membutuhkan sesamanya. Ternyata dunia juga mengalami persoalan atau masalah, seperti masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan masalah keamanan. Nah, masalah-masalah yang terjadi di seluruh dunia ini merupakan masalah bagi semua orang. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dunia ini bukan lagi menjadi tanggung jawab suatu negara saja, tetapi semua negara ikut membantu atau bahkan ikut terkena dampaknya. Bu Christine kasih contoh, misal ada suatu negara yang terkena bencana yang sangat hebat, bencana gempa bumi contohnya. Nah, negara-negara tetangga atau negara-negara yang lainnya turut serta membantu negara yang terkena bencana tersebut, sehingga dengan cepat dapat teratasi. Persoalan globalisasi tidak bisa dihindari. Apa sih persoalan globalisasi? Globalisasi di sini yang ditekankan adalah proses yang mendunia. Suatu masalah yang berdampak bagi seluruh dunia. Bu Christine kasih contoh lagi. Misalnya masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini dapat membawa dampak bagi negara-negara lain. Ternyata gereja turut mengambil bagian dan terlibat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dunia. Gereja turut membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dan menderita tanpa memandang suku, agama, budaya, dan latar belakang. Gereja juga membantu mengatasi kerusakan alam. Seperti ketika kita waktu masuk sekolah, anak-anak ketika masa prapaskah diajak untuk mengumpulkan uang APP. Nah, uang APP ini disumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan.
Ketika waktu masa Advent, anak-anak juga diajak oleh sekolah untuk mengumpulkan sembako mulai dari beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok yang lainnya. Nah, kebutuhan pokok ini atau sembako yang kalian kumpulkan ini akan dibagikan untuk orang-orang di sekitar sekolah yang membutuhkan. Kalian juga kan waktu itu pernah terlibat. Kalian melihat sendiri bagaimana waktu kalian memberikan bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, itu salah satu keterlibatan gereja atau kumpulan umat Allah dalam membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dan menderita. Ketika kita membantu, kan kita tidak menanyai kamu sukunya apa, agamanya apa, budayanya apa, dan latar belakangmu bagaimana. Nah, kan kita tidak menanya hal seperti itu. Kita melihat dari bahwa orang itu sedang menderita, butuh pertolongan. Nah, kita sebagai anggota gereja atau umat Allah dengan kerendah hati, dengan tulus ikhlas mau membantu sesama yang membutuhkan bantuan dan sedang menderita. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Pesan dari Bu Christine, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa yang terpenting adalah rajin berdoa. Oke anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dan membimbing kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat belajar dengan baik, dengan lancar, dan fokus. Ya, yang akan dipimpin oleh Genevi. Yuk ambil sikap berdoa. Duduk tegak, tangan dikatupkan di depan dada, perlahan-lahan mata kita pejamkan. Mari kita berdoa. Yang terkasih, marilah kita doa dulu terlebih dahulu sebelum pelajaran kita berakhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hai Tuhan, terima kasih atas bimbingan belajarmu untuk hari ini. Berkatilah kita dalam aktivitas kita selanjutnya agar kita dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.